Seluruh bangsa Indonesia pertahankan, saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini, perhatian global tertuju pada lonjakan signifikan kekuatan militernya, khususnya di sektor angkatan laut. Perkembangan ini bukan terjadi secara instan, melainkan buah dari proses panjang modernisasi alat utama sistem persenjataan yang kini memasuki fase paling krusial. Momentum puncaknya adalah rencana kedatangan kapal induk pertama yang akan dimiliki Indonesia, Giuseppe Garibaldi, yang dijadwalkan merapat sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Kehadiran kapal induk ini dipandang sebagai tonggak sejarah baru dalam perjalanan kekuatan maritim nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Namun dalam konteks kekuatan laut modern, Indonesia selama ini lebih bertumpu pada armada kapal perang konvensional dan kapal selam. Masuknya kapal induk ke dalam jajaran armada menandai perubahan besar dalam peta kekuatan militer nasional. Berbagai pengamat pertahanan menilai bahwa kedatangan Giuseppe Garibaldi bukan sekadar penambahan aset, melainkan simbol lompatan kapabilitas. Kapal induk memungkinkan proyeksi kekuatan udara dari laut, memperluas jangkauan operasi, serta meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons cepat di wilayah perairan strategis. Di kawasan Asia Tenggara, kemampuan seperti ini masih tergolong langka, bahkan nyaris belum ada. Seiring dengan itu, sejumlah laporan internasional mulai menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin menonjol dalam daftar kekuatan angkatan laut dunia. Salah satu rujukan yang kerap dikutip adalah pemeringkatan dari World Directory of Modern Military Warships atau WDMMW. Dalam daftar tersebut, Indonesia disebut berada di posisi keempat sebagai angkatan laut terkuat di dunia, hanya berada di bawah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Penilaian WDMMW tidak dilakukan secara sederhana. Lembaga ini menyusun peringkat berdasarkan indikator yang komprehensif dan teknis, mulai dari jumlah kapal perang aktif, kekuatan kapal selam, usia dan modernitas armada, kesiapan logistik, hingga kemampuan pertahanan dan penyerangan. Selain itu, keseimbangan jenis aset serta konsentrasi dan penyebaran armada di berbagai wilayah operasi juga menjadi faktor penilaian. Dari seluruh indikator tersebut, ditetapkan nilai akhir yang dikenal sebagai True Value Rating terhadap 36 angkatan laut dunia. Masuknya Indonesia ke jajaran atas daftar ini menandakan bahwa kekuatan laut nasional tak lagi bisa dipandang sebelah mata, baik di tingkat regional maupun global. Rencana pengoperasian kapal induk juga membawa implikasi strategis di kawasan Asia Tenggara. Dengan aset ini, Indonesia disebut-sebut akan menjadi satu-satunya negara di kawasan yang memiliki dan mampu mengoperasikan kapal induk. Kondisi tersebut secara otomatis menciptakan jarak kekuatan yang cukup signifikan dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, maupun Vietnam. Posisi ini sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan laut utama di kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan wilayah perairan sangat luas dan jalur pelayaran internasional yang sibuk, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim regional. Kehadiran kapal induk dinilai akan meningkatkan kapasitas tersebut, baik dalam konteks pertahanan maupun kerjasama keamanan. Namun peningkatan kekuatan militer ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik yang menyertainya. Salah satu isu yang kerap mencuat kembali adalah hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait sengketa wilayah Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Wilayah ini sejak lama menjadi titik sensitif karena menyangkut klaim kedaulatan serta potensi sumber daya alam yang besar. Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyepakati pendekatan pengelolaan bersama untuk wilayah tersebut. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah maju dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Meski demikian, dinamika politik domestik Malaysia menunjukkan bahwa kesepakatan di tingkat pemimpin negara tidak serta-merta meredam perdebatan internal. Di parlemen, kelompok oposisi menyuarakan protes keras dengan merujuk pada putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang menurut pandangan mereka memperkuat klaim Malaysia atas blok ND6 dan ND7 di kawasan Ambalat. Hal ini menunjukkan bahwa isu Ambalat bukan sekadar persoalan teknis batas wilayah, melainkan syarat muatan politik domestik. Di satu sisi,
pemerintah Malaysia berupaya menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Di sisi lain, tekanan politik internal menuntut sikap yang lebih tegas dalam mempertahankan klaim nasional. Indonesia sendiri tetap konsisten pada dasar hukum yang telah lama dianut, yakni Deklarasi Juanda 1957 dan ketentuan hukum laut internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Kedua landasan ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan klaim kedaulatan dan yurisdiksi maritim Indonesia. Sikap tegas Indonesia dalam menjaga wilayahnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa ketika kedaulatan dipandang terancam, Indonesia tidak ragu menunjukkan kekuatan militernya. Pada tahun 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan sekitar 40 kapal perang dan kurang lebih 5.000 personel marinir ke perairan Ambalat sebagai bentuk penegasan kedaulatan. Ketegangan serupa juga terjadi pada 2009 dan 2015. Dalam setiap episode tersebut, Indonesia mengedepankan pendekatan tegas namun terukur, sembari tetap membuka ruang diplomasi. Di pihak Malaysia, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pendekatan damai dan negosiasi tetap menjadi pilihan utama. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa konflik bersenjata bukanlah solusi, dan hubungan kedua negara harus dijaga dalam kerangka saling percaya serta saling menghormati. Sikap ini sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas regional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Pandangan tersebut juga ditegaskan oleh pemerintah Indonesia. Penguatan militer tidak dimaksudkan untuk memicu konflik atau intimidasi, melainkan sebagai upaya menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan. Di luar aspek keamanan dan politik, Ambalat juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Wilayah ini diyakini menyimpan potensi minyak dan gas dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, terbuka peluang kerjasama pengelolaan bersama antara Perusahaan Energi Nasional Indonesia, Pertamina, dan Perusahaan Minyak Nasional Malaysia, Petronas. Meski dinilai menjanjikan, wacana ini masih dalam tahap kajian mendalam, mencakup aspek teknis, hukum, dan ekonomi agar tercapai kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Secara keseluruhan, peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia, termasuk rencana kedatangan Giuseppe Garibaldi, membawa dampak luas. Di satu sisi, memperkuat pertahanan nasional dan daya tangkal terhadap potensi ancaman. Di sisi lain, perkembangan ini mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan, terutama dalam relasi Indonesia dengan negara-negara tetangga. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa modernisasi militer dijalankan dengan prinsip defensif dan bertanggung jawab. Tujuannya jelas, menjaga kedaulatan, melindungi wilayah perairan yang luas, serta memastikan Indonesia mampu menjalankan perannya sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran kapal induk dan penguatan armada laut mencerminkan ambisi Indonesia untuk benar-benar tampil sebagai poros maritim dunia. Bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga aktif dalam diplomasi, kerjasama regional, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan kombinasi kekuatan dan kehati-hatian, Indonesia tengah menapaki babak baru sebagai kekuatan maritim utama yang disegani sekaligus dipercaya di panggung global.